Menjejakkan kaki semakin dalam masuk ke lebatnya rimba, membawa saya dalam petualangan mencari keberadaan tanaman herbal. Mengakhiri aktivitas dari pekerjaan yang berat, biasanya masyarakat di sini tuh punya ramuan khusus yang berbahan dasar dari alam. Nah, ramuan ini tuh katanya bisa membuat bugar kembali, jadi stamina jadi bertambah lagi. Katanya juga nggak cuma laki-laki saja yang bisa minum, tapi perempuannya juga. Saya jadi penasaran rasanya kira-kira gimana ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini ranting apa biasanya? Diperlukan ketelitian untuk menandai keberadaannya. Kondisi hutan yang rapat membuat pencarian kami menjadi lebih sulit. Kalau dilihat emang pohon trusnipi ini tuh nggak ada beda sama pohon-pohon lainnya. Bahkan batangnya pun juga warnanya coklat, ada lumut-lumutnya. Cuman ternyata yang membedakan itu di bagian cabangnya. Cabangnya pohon ini itu cuma maksimal 2-3. Terus dia menjulang sampai tinggi dan kalau mau dilihat lebih dekat lagi dari daunnya nanti. Trusnipi atau pasak bumi biasanya tumbuh secara terpisah dan tidak berkelompok rapat. Sebelum mengambilnya, lebih dulu kami harus memastikan kami tidak salah pilih. Ini tapi bisa langsung dicoba, Di. Rasa pahit pasak bumi dipengaruhi karena kandungan senyawa kuasinoid, yaitu senyawa kimia alami yang bersifat anti malaria, antioksidan, dan anti-inflamasi. Ini dia daun trusnipi. Warnanya hijau, mirip kayak daun-daun biasa, tapi di dalamnya ini tuh banyak banget serat-seratnya. Saya mau ngeliat seratnya. Wih, ternyata tuh banyak seratnya, padat-padat kayak ada bulu-bulunya. Nah, untuk memastikan, nih saya mau langsung coba rasain gimana rasanya. Kalau dia semakin dikunyah, tuh semakin kerasa banget pahitnya dan pahitnya tuh pekat banget. Pak, nggak enak. Ini lebih pahit dari pari nih, Pak. Tidak hanya batang dan akar, warga setempat juga biasa mengambil dan meramu daunnya untuk obat. Dipercaya semua bagian dari tumbuhan ini memiliki khasiat untuk kesehatan badan. Banget. Yang namanya obat pasti pahit. Ini juga ini. Ya. Apalagi yang ini apa ya? Daunnya aja pahitnya udah minta ampun, apalagi batangnya nih. Oke Pak, kita bawa. Sebelum menutup aktivitas sehari penuh, bersama warga lokal, saya sedang membuat racikan minuman untuk kesehatan. Kali ini ramuan yang kita pakai itu ada daun dan juga batangnya. Jadi biar semakin mujarab, hilang-hilang semua capek-capeknya. Jadi besok kalau kerja itu lebih semangat lagi. Berbeda dengan ramuan untuk pengobatan, ramuan pasak bumi dibuat tanpa menambahkan bahan lain. Ini dia bahan utamanya trusniti atau biasa disebut juga pasak bumi. Nah, ini bisa disimpan lama banget daripada daunnya. Jadi kalau punya batangnya tuh bisa berkali-kali dipakainya. Tapi kita pakainya bakal sedikit-sedikit aja karena emang ini pahitnya tuh pekat banget. Wah, udah mendidih airnya. Ini mau dimasukkan langsung? Iya, dimasukkan langsung. Proses perebusan bertujuan untuk melarutkan senyawa yang terkandung dalam pasak bumi. Dalam waktu kurang dari 20 menit, ramuan kesehatan yang kami buat sudah jadi. Oke, ramuannya sudah matang. Nih, kita langsung mau cobain. Kalau diseduh, rasa pahitnya itu sedikit berkurang. Dan lebih ya kayak jamu aja, cuman nggak yang pekat sekali. Enak, Pak. Kalau kayak gini enak jadinya. Itu karena minumnya dari bambu dia. Oh gitu. Nah, jadi dari bambu itu bisa menghilangkan rasa pahitnya. Oh, iya. Warga setempat percaya mengkonsumsi ramuan tradisional ini dapat mengembalikan stamina dan kesegaran badan. Tidak hanya untuk laki-laki, tapi dapat juga dirasakan khasiatnya oleh wanita.
Ternyata bambu ini tuh bisa mengurangi rasa pekat pahitnya, tapi tidak mengurangi juga khasiatnya. Dan itu juga rasanya tuh kalau direbus kayak teh, ini lebih seger, enak. Selain membuat badan lebih segar, ramuan pasak bumi juga dipercaya dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Meski sederhana, tapi nyatanya ramuan ini punya banyak sekali khasiat penting untuk tubuh. Segar, hangat, dan berkhasiat. Ini ramuan yang saya racik bersama dengan masyarakat Cipagindar. Tidak cukup sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal, harus diminum secara rutin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Aliran pasang surut air laut dimanfaatkan masyarakat Seid Sembilang sebagai akses mengangkut hasil panen kelapa. Ini cukup dalam ternyata, tapi cukup seru juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidal Creek atau parit pasang surut adalah saluran air alami yang terbentuk di daerah pesisir dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Parit berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya air laut mengikuti perubahan tinggi rendahnya air laut. Bagi warga setempat, parit membantu mereka untuk memudahkan aktivitas panen kelapa. Kapasitas bumi ini bisa mencapai 30 buah kelapa. Nah, selain efektif, ini jadi buat kelapanya tuh nggak berantakan. Tapi kalau ngangkut seperti ini tuh nggak bisa setiap bulan, jadi hanya di bulan 8 sampai bulan 1. Kawasan pesisir timur Pulau Sumatera ini menyimpan banyak potensi. Tidak hanya perairan, tapi juga lahan perkebunannya. Hamparan kebun kelapa dengan luas ratusan hektar ini menghasilkan berkuintal kopra setiap hari. Sekarang saya mau coba buat ambil kelapanya pakai kaitnya. Wah, ini berat banget kaitnya. Panen kelapa dilakukan dengan menerapkan metode panen selektif atau panen bertahap. Dilakukan hampir setiap hari dengan memilih tanaman yang sudah siap panen. Galah bambu dengan panjang lebih dari 10 meter ini digunakan sebagai alat bantu mengambil buah kelapa dari pohonnya. Dan kaitan ini jauh lebih efisien dibandingkan harus memanjat, apalagi itu banyak banget pohon kelapa di sekitarnya tuh. Pasti kalau manjat tuh udah ngabisin waktu berjam-jam. Oke Pak, ini udah bisa? Boleh bantu Pak? Pak, tarik bareng-bareng aja. Ternyata walaupun dengan kaitan ini harusnya lebih mudah, tapi menurut saya ini tetap sulit. Dan memang harus terlatih, udah terbiasa nih kayak bapaknya. Kelapa dipanen setelah mencapai kematangan optimal, yaitu setelah berumur 10 sampai 12 bulan sejak bunga mekar. Dihasilkan buah kelapa tua dengan kualitas daging buah tebal dan keras. Alat kait ini juga jauh lebih efisien lagi karena dia tuh bisa ngambil secara banyak. Jadi nggak cuma satu-satu aja tuh. Makanya tadi dapatnya langsung berapa biji tuh. Dapat 5 ya Pak? Dalam kegiatan panen, laki-laki dan perempuan semua mendapat peran. Setelah buah kelapa terkumpul, kelapa selanjutnya dibelah untuk memisahkan tempurung dan daging buahnya. Sebagai bahan kopra, kondisi kelapa saat dipanen akan sangat menentukan kualitas dan harga jualnya. Kelapa di sini dipanennya tuh yang separuh tua. Karena dia lebih mudah untuk dicungkil dibandingkan yang sudah tua. Kalau yang sudah tua, dagingnya itu tipis banget. Sejak lama, daerah pesisir Pulau Sumatera telah diakui sebagai penghasil kelapa berkualitas bagus. Memiliki daging kelapa yang tebal dengan kandungan minyak yang tinggi. Bagi warga lokal, kegiatan belah dan cungkil daging kelapa adalah rutinitas. Tak heran, mereka sangat lihai mengerjakannya. Ternyata sulitnya itu karena dia agak sedikit keras. Harus agak sedikit kuat juga buat nyongkelnya. Terus ini pisaunya tajam jadi agak harus hati-hati. Demi menjaga kualitas,
Warga lokal juga terbiasa membersihkan kulit ari daging buah kelapa, khususnya untuk daging kelapa sebagai bahan olahan makanan. Karena teksturnya yang kasar dan berserat, akan membuat hasil olahan dari bahan kelapa menjadi kurang maksimal. Nah, hasil yang bersih seperti ini yang sudah dikoncek nanti akan dikirimkan ke Tengkulak. Ini taruh mana Bu yang sudah? Selain usia dan jenis pohon kelapa, kondisi alam juga sangat berpengaruh pada jumlah hasil panen. Curah hujan, suhu, dan kelembapan yang ekstrim dapat menghambat produksi buah kelapa. Meski begitu, warga setempat paham betul dengan perubahan kondisi alam, termasuk memanfaatkannya untuk memudahkan aktivitas pengangkutan hasil panen. Ternyata drum ini tidak hanya dipakai untuk mengumpulkan hasil panen, tapi biasanya juga masyarakat pakai untuk bisa mengantarkan hasil panennya sampai keluar kebun menuju ke Tengkulak. Di lahan perkebunan yang tidak semuanya terakses kendaraan bermotor, para petani memanfaatkan aliran parit untuk akses transportasi. Menggunakan drum, hasil panen dibawa keluar kebun menuju tempat parkir kendaraan. Kita sudah berada di ujung aliran parit dan ternyata keberadaan parit ini tidak hanya membuat lahan perkebunan menjadi subur, tetapi juga sangat membantu kegiatan masyarakat. Selain mendatangkan ekonomi, warga desa Sei Sembilang juga mengambil manfaat langsung dari hasil pertanian buah kelapa. Sedikit sulit karena saya belum terbiasa, tapi ibu-ibu di sini udah jago banget kalau buat parut kelapa kayak gini. Nah, ini nanti parutan kelapanya akan dipakai untuk membuat minyak, tapi bukan yang dimasak, melainkan untuk kesehatan rambut. Berada jauh dari pusat kota tidak menghalangi wanita setempat untuk menjaga dan merawat kecantikan rambut. Dengan memanfaatkan daging buah kelapa, mereka rutin meracik minyak kelapa murni. Bedanya ya kalau sudah biasa sama belum nih. Nih saya cuma sisa 2. Dan juga masih banyak sekali nih kelapa-kelapanya, beda sama ibu. Ibu udah dapat 4 batok kelapanya bersih semua, nggak ada sisa. Minyak kelapa dibuat dari bahan daging kelapa dengan kualitas bagus, yaitu daging buah kelapa yang tebal dengan kandungan minyak yang tinggi. Untuk membuat minyak, air yang dibutuhkan itu cukup sedikit saja, berbeda kalau buat masakan. Dan juga nih pas kebetulan banget kelapanya kelapa muda, jadi santannya tuh banyak. Aktivitas membuat minyak kelapa menjadi waktu yang ditunggu oleh para ibu-ibu di sela kesibukan mereka. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang berkumpul dan saling bertukar cerita. Santannya ini akan dimasak sampai airnya dia habis dan tinggal minyaknya saja dan ampas minyaknya. Berbeda dengan proses fermentasi santan untuk menghasilkan VCO, minyak kelapa dibuat dengan cara dimasak untuk memisahkan air dan minyaknya. Setelah ditunggu beberapa saat, minyaknya sudah mulai keluar dan juga ampas minyaknya sudah mulai terpisah. Kalau sudah kayak gini, sebentar lagi bisa diangkat. Hasil dari proses memasak adalah minyak kelapa dan ampas kelapa atau blondo. Blondo memiliki rasa gurih yang sering digunakan dalam pembuatan kue dan sebagai tambahan bumbu masakan. Sambil menunggu minyaknya dingin, menikmati blondo menjadi aktivitas yang menyenangkan. Ternyata nggak cuma minyaknya saja yang bisa dipakai, tapi ampas minyaknya ini bisa dimakan. Rasanya manis kayak kacang. Ayo Bu, makan Bu. Agak panas tapi ya. Minyak kelapa dapat langsung diaplikasikan ke rambut dan kulit kepala setelah dingin. Minyak kelapa ini yang biasanya dipakai masyarakat untuk perawatan dari rambutnya. Dan juga bedanya sama minyak masakan, ini tuh nggak licin, tapi lebih agak sedikit keset-keset. Enak kali nih. Wanita Sei Sembilang percaya minyak kelapa punya banyak khasiat untuk rambut. 2 di antaranya adalah untuk masker rambut dan perawatan ketombe.
Masker rambut dilakukan dengan mengoleskan minyak kelapa ke seluruh rambut dan kulit kepala. Kemudian didiamkan selama kurang lebih 30 menit sebelum kemudian dibilas menggunakan shampoo. Wah, yang cocok kalau buat perawatan rambut. Dicium gini, Pak. Jadi sehat udah rambutnya. Harum, kan? Cium, harum kan? Kelapa baunya Bu ya? Iyalah, iyalah. Ya mirip-mirip agak ampas minyak ya. Minyak kelapa juga dipercaya dapat menghindarkan kulit kepala dari ketombe. Caranya dengan memijat kulit kepala bersama dengan minyak kelapa. Dengan rutin melakukan perawatan, khasiat dari minyak kelapa dipercaya dapat dirasakan secara maksimal. Penggunaan minyak kelapa untuk perawatan rambut merupakan tradisi secara turun-temurun yang digunakan masyarakat Seisembilang. Dipilih karena bahannya alami dan juga aman digunakan dalam waktu yang panjang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi kita nggak boleh pas di depan rotanya langsung, harus ada di sampingnya.